Baik, selamat malam adik-adik mahasiswa. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan kembali belajar melalui video materi di mata kuliah irigasi dan bangunan air. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan perbaikan data hujan, kemudian uji konsistensi, ada analisis rata curah hujan, kemudian ada analisis frekuensi dan probabilitas. Sebenarnya dari semua ini itu masuk dalam tema besar atau judul besar, yaitu analisis hidrologi. Nah, kebanyakan dari hal-hal yang akan saya sampaikan ini kalian sudah punya dasarnya. Harus punya dasarnya ya, karena di semester awal-awal kalian kuliah pasti diberikan analisis hidrologi seperti itu. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan pengecekan kualitas data. Nah, pengecekan kualitas data yang dimaksud adalah pengecekan kualitas data hujan. Nah, untuk apa kita lakukan, untuk apa kita pelajari, ada beberapa hal penyebab, faktor kesalahan, kemudian ada juga bagaimana kita mengecek kualitas suatu data. Dalam hal ini hujan. Yang pertama kita bahas adalah terkait dengan beberapa faktor penyebab kesalahan data curah hujan. Ada faktor manusianya, ada faktor alatnya, dan ada faktor alam. Kalau faktor manusia tentu human error itu biasanya terlibat dalam pengumpulan datanya, terdapat kesalahan. Kemudian untuk faktor alat akan terjadi misalnya saat pergantian alat, kemudian terjadi kerusakan yang tidak diketahui, itu akan menyebabkan errornya atau tidak pastinya data yang kita dapat. Kemudian ada juga yang disebut faktor alam. Nah, faktor alam ini kan terkait dengan misalnya iklim yang paling mungkin. Iklim di lingkungan sekitar. Misalnya lokasinya tidak sesuai, sulit dijangkau, dan lain sebagainya. Itu masuk faktor alam. Kemudian ada lagi bagaimana kita mengecek kualitas data curah hujan. Jadi kualitasnya bagus atau tidak sebagai data acuan kita analisis nanti. Yang pertama dilakukan adalah memastikan apakah pos hujan ini beroperasi. Dengan ketentuan teknis pasti ya. Mungkin ada perubahan, kita harus cek jenis alatnya, dan lain-lain. Kemudian, melaksanakan pengecekan ke kantor pengolahan data. Biasanya BMKG punya data ini, BWS, atau PU. Kita harus mengecek. Kemudian, membandingkan data hujan dan iklim untuk lokasi yang sama. Harus dibandingkan. Nanti akan didapat tren atau R kuadratnya mendekati 1 atau tidak. Itu perbandingan. Kemudian ada yang namanya analisis kurva massa ganda, nanti kita akan bahas. Kemudian analisis statistik lainnya. Biasanya kalau kalian sudah pernah belajar, ada yang namanya uji konsistensi, itu RAPS. Oke, nanti akan kita bahas. Yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara memperbaiki data hujan yang hilang. Kenapa harus ada ini, Bu? Karena kita nggak tahu misalnya 2018, 2019, 2020. Kita mungkin dapat dari instansi, ini ada datanya nih.
Ini juga ada datanya. Nah, pada suatu waktu misalnya ada kerusakan alat, kita yang nggak tahu ternyata yang di 2019 itu datanya tidak ada sama sekali, misalnya di bulan tertentu atau 1 tahun penuh misalnya. Nah, itu analisis yang dibutuhkan itu adalah perbaikan data hujan yang hilang. Oke, jadi gunanya di situ. Nah, untuk metodenya perbaikan data hujan yang hilang ini, sebelum ke metodenya kita harus tahu nih, apa faktor-faktor yang seringkali menyebabkan data itu tidak lengkap. Pertama, ada faktor manusia dan faktor alat. Kalau tadi kan ada yang faktor alam, tapi kalau di sini ada 2 faktor saja, yaitu manusia dan alat. Kemudian, setelah itu ada beberapa cara untuk kita bisa menganalisis atau menghitung data yang hilang tersebut atau missing record-nya. Jadi di sini ada 5 nanti yang kita bahas. 1, 2, 3, 4, 5 cara. Oke, jadi kita mulai membahas cara yang pertama. Cara yang pertama adalah interpolasi. Namanya interpolasi itu adalah nilai tengah. Tidak perlu saya baca ya untuk definisinya, nanti bisa kalian baca sendiri. Namanya interpolasi itu berarti nilai tengah. Nah, misalnya nih yang A, untuk data curah hujannya misalnya di sini, angka-angkanya. Kemudian yang B di sini. Kemudian kita mencari yang C. Berarti yang di sini yang dicari nilai tengahnya. Namanya juga interpolasi, seperti itu ya. Nanti akan lebih jelas di latihan soal. Kita perlu mengetahui dulu konsepnya seperti apa. Yang kedua adalah dengan normal rasio normal. Nanti ini bisa dibaca. Yang kita poinkan di sini adalah pemahamannya. Yang ini adalah rumus untuk kita menghitung dengan cara rasio normal. Jadi diketahui di sini ada 3 stasiun yang kita diketahui, A, B, C. And then kita mau mencari data yang di stasiun X. Caranya adalah DX, data hujan yang di X, itu adalah sepertiga DA, data hujan yang di A, dikali ANX, tinggi hujan rata-rata tahun di X, harus diketahui. Kemudian ANA, tinggi hujan rata-rata tahunan di pos penakar A. Ini hujan tahunan di pos B, ini hujan tahunan di C. Kalau ini sama ya, ini sama, ini sama, ini sama. Caranya dengan seperti ini. Nah, nanti, Bu kok ribet gitu misalnya. Nanti kalian bisa dibantu dengan cara tabulasi data. Misalnya nomor, ini D-nya, ini berapa misalnya. Kemudian dikalikan ANX-nya berapa, kemudian ANA berapa, dan lain sebagainya. Kita tabulasi aja, agar lebih mudah perhitungan. Oke, tadi sudah cara interpolasi, yang kedua sudah kita bahas cara rasio normal. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu dengan tren. Tren ini biasanya terkait dengan grafik, kemudian ada beberapa yang disampaikan juga di sini untuk rumus. Jadi Y itu apa? Y itu adalah harga rata-rata progresif. Kemudian N itu adalah jumlah data yang dirata-ratakan. Kemudian X itu adalah hasil pengamatan, misalnya tinggi curah hujan. Oke, ditangkap dulu informasinya. Nanti akan lebih jelasnya di contoh soal. Jadi sudah 3 ya. Yang pertama interpolasi,
yang kedua tadi normal rasio normal, dan yang ketiga adalah tren. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah rata-rata aritmatik. Ini sama, namanya juga rata-rata ya, membagi data yang ada. Nah, jumlahnya, caranya adalah seperti ini. Jadi kalau ada 3 stasiun yang diketahui, berarti 1/3 dikali sigma data yang ada di stasiun. Kalau nanti seumpamanya STA-nya ada 6, ya udah berarti 1/6 dikali jumlah total H sampai sekian. Oke, di sini sudah dijelaskan bahwa HX itu adalah hujan normal tahunan, HA itu yang di pos A, hujan tahunan juga, yang di pos B, dan ini di pos C. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah cara yang dipakai oleh US National Weather Service. Jadi ada 4 pos hujan seperti yang lainnya, yang ini A, B, C, D. Kemudian kita harus mencari data yang hilang, HX. Jadi kita harus tahu jaraknya, misalnya ini X nih. Ini A, B, C, D. Kita harus tahu jarak-jaraknya. Jarak-jarak antara pos ke STA yang mau kita cari data yang hilang. Itu yang membedakan ya, untuk yang pakai yang US National Weather Service ini, kita harus ada data pendukung jarak posnya. Misalnya nih, iya Bu, kalau deketan bisa kita ukur. Kalau jauh gimana Bu? Ada bantuan Google Earth. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal agar lebih paham. Diketahui ada stasiun hujan yang hilang datanya. Kemudian, stasiun ini dikelilingi oleh stasiun hujan A, B, C, dan D. Dari keempat stasiun ini, kita ukur jaraknya. Sehingga terdapat LA, LB, LC, dan LD. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian kita lihat apa yang perlu kita hitung. Kita lihat pada soalnya. Dari suatu daerah pengaliran seluas 140 km terdapat 5 buah pos hujan. Sudah. Nah, yang X rusak kemudian dikelilingi oleh ABCD sebagai pos indeks yang terletak di setiap kuadran. Maksudnya kuadran tuh ini ya. Kemudian, selain itu, kita juga punya angka-angka acuan. Ada hujannya sudah dapat, jaraknya sudah dapat. Jadi, kita langsung ke perhitungan. Sebelum ke perhitungan, kita harus tabulasi data dulu. Kuadrannya sebutkan, posnya sebutkan, hujan ratanya sebutkan, jaraknya sebutkan. Nah, setelah itu, baru masuk ke rumus. Rumus yang pertama adalah 1/LI pangkat 2, yang ini. Kemudian yang kedua adalah H/LI pangkat 2. Oke, setelah ditabulasi menjadi seperti ini, kita total di bawah. Nah, setelah ditotal, kita masukkan rumusnya. Jumlah HI/LI pangkat 2 per jumlah 1/LI pangkat 2. Sehingga untuk hujan di stasiun X itu didapat 107,01 mm. Oke. Nah, itu tadi kita sudah bahas cara perbaikan data hujan yang hilang atau data hujan yang hilang.
Ada 5 cara tadi ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan. Lanjutkan ke uji konsistensi data hujan. Nah, ini untuk di tahap ini kita akan membahas lengkung massa ganda dan RAPS. Oke, untuk lengkung massa ganda kita nanti lebih jelas di contoh soal ya. Jadi untuk massa ganda itu kita pakai kurva. Kemudian dari kurva itu kita harus tahu pola trennya. Kita langsung bahas ke contoh soal aja ya. Nanti kalau saya bacakan ini semua, nanti kalian nggak dapat ininya, pokoknya. Yang dapat malah bingung nanti. Oke, kita langsung ke contoh soal. Diketahui dari tahun sekian sampai sekian, kemudian tebal hujannya sekian. Tebal hujan di pos X sekian. Nah, di sini dibilang bahwa data hujan tahunan pos Y dan data hujan acuan X rata-rata dari pos hujan A, B, C, D, E dengan automatik ini AU, HO ini automatik yang berada di sekeliling pos Y ditunjukkan pada tabel 1. Udah. Data digunakan mulai tahun 84, 97, udah benar. Gunakan analisis kurva massa ganda untuk menguji konsistensi. Karena pada tahun 91 terjadi pergantian alat. Nah, pada tahun ini itu ada penggantian alat. Nah, ini adalah hasil lengkung massa ganda. Jadi setelah dimasukkan ini terdapat rumus baru. Y sama dengan Y kali 0,6. Koreksinya. Kita lihat. Nah, itu adalah cara ya. Biasanya untuk yang double mass ini jarang digunakan. Jadi seperti ini ya. Ini sebagai pengetahuan kalian. Ini A 0,8, 1,33. Contohnya. Jadi di sini ada catatan bahwa makanya jarang dipakai ya. Kelemahan cara ini adalah bila ada satu atau lebih data pada pos hujan juga tidak konsisten, sehingga hasil pengujian ini menjadi tidak valid. Oh, bahaya nih. Oleh karena itu, uji konsistensi dengan lengkung massa ganda harus dicek dengan metode lain. Nah, kita lanjut untuk uji konsistensi data. Selain dengan lengkung massa ganda, ada juga metode yang namanya metode RAPS. Nah, metode RAPS ini yang biasanya sering digunakan seperti itu ya. Jadi banyak rumus-rumus, tapi bisa diatasi dengan cara tabulasi data di Excel. Ini adalah rumus-rumusnya, kalian bisa lihat di sini. Ada SO, SK, Y bar YI, SK, DY, ini Ki. Nah, ini nanti kalian bakalan paham di contoh soal ya. Kita tangkap dulu informasinya. Kita ada beberapa rumus. Kemudian, kalau di RAPS itu nanti akan dibandingkan uji kesesuaiannya, misalnya terkait dengan nilai statik Q dan R. Nanti kan ujung-ujungnya atau finish analisisnya kita akan mendapat angka Q dan R dari serangkaian analisis. Jadi terdapat Q dan R yang nanti akan dibandingkan dengan data di sini.
data acuannya. Kalau masuk atau kurang dari data acuan yang kita punya, itu artinya data bisa dipakai atau data disebut konsisten. Oke, jadi perlu saya jelaskan di sini N itu adalah banyaknya data. Misalnya yang ini misalnya 10 tahunan, ini datanya 20 tahun, 30 dan seterusnya. Kemudian yang di sampingnya ini adalah nilai-nilai pagu atau nilai maksimum yang harus ada. Kalau sudah di atas ini itu artinya data yang kalian dapat tidak konsisten atau tidak masuk kriteria konsistensi data. Jadi seperti itu ya. Ini adalah tabel yang sudah sudah disahkan lah seperti itu sederhananya. Jadi tidak mungkin berubah untuk nilai acuan. Kemudian next kita ke analisis rata curah hujan. Oke. Analisis rata curah hujan ini, kalau kalian sudah belajar ilmu hidrologi, kalian pasti tahu bahwa analisis rata curah hujan itu ada 3 cara. Pertama rata, kedua polygon Thiessen, dan yang ketiga adalah isohyet. Rata, polygon Thiessen, dan isohyet. Oke, jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas untuk analisis rata hujan itu adalah dengan cara tinggi rata-rata atau metode rata curah hujan. Jadi kita fokus ke rumusnya. Kalau rata itu jumlah atau sigma dari tinggi hujan di dalam pos yang diketahui dibagi dengan banyaknya pos penakar hujan. Jadi seperti ini ya, sigma D per N. N itu adalah banyaknya stasiun hujan, kemudian sigma D itu adalah jumlah tinggi hujannya. Oke, sesederhana itu untuk yang tipe metode rata-rata. Kemudian yang kedua adalah polygon Thiessen. Nah, polygon Thiessen ini selain data ketinggian hujan, diperlukan juga luas area pengaruh setiap stasiun. Kalian sudah dapat ya, ini di analisis hidrologi. Jadi, untuk pembuatan luas pengaruhnya, kita harus hubungkan dulu setiap stasiun. Kemudian dengan sedemikian rupa kita bagi, ini dibagi dua, ini bagi dua, ini bagi dua, sehingga di sini contohnya didapat luas A1, kemudian A2, ini A3, dan lain-lain. Misalnya ada 3 stasiun. Nah, ini yang diginiin, berarti gini jadinya, seperti ini ya. Misalnya dasnya seperti ini, berarti ini luas yang A, B, dan C. Oke. Kemudian rumusnya adalah sama. Jadi jumlah A dikali D, A itu luas pengaruh, D itu adalah tinggi hujannya. Oke, ini sigma, kemudian per A. A ini adalah luas seluruh das. Oke, udah fix. D itu adalah tinggi hujan, adalah luas daerah pengaruh. Kemudian, yang ketiga adalah cara isohyet. Cara isohyet ini adalah
cara yang paling teliti. Jadi dia seperti kontur, seperti itu ya. Kontur, jadi mana hujan-hujan yang sama garisnya atau dalam hujannya seperti itu kan. Oke, kemudian caranya adalah ini seperti interpolasi, jadi dibagi lagi di tengahnya. Ini ada spare-nya, ini 45, di sini 55. Kemudian rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah D0 plus D1, ketinggian D0 plus D1 dibagi 2 dikali dengan luas A1. Oke, yang ini juga sama, ditambah D1 tambah D2 per 2 dikali A2. Begitu seterusnya. Oke, jadi ini sigmanya, sigma DI, D1 dan seterusnya per 2 dikali AI. Ini penjabarannya seperti ini. Kalau N itu menyatakan seberapa banyak ya, seberapa banyak misalnya A3 sampai AN, misalnya N-nya sampai 10, ya berarti A-nya sampai 10, seperti itu. Nah, agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya adalah daerah pengaliran sungai luasnya seperti ini, ada 7 buah pos hujan. Bagaimana cara aritmatiknya? Cara aritmatik yang paling gampang, dijumlahkan semua dalam hujannya atau tinggi hujannya dibagi dengan jumlah stasiun hujan. Oke. Kemudian yang metode polygon Thiessen itu dikalikan. Jadi yang polygon Thiessen itu luas poligonnya ini kalau kalian dapat soal cuma diketahui luasnya aja, kalian harus gambar dulu baru didapat luasnya. Tapi kalau nanti kalian dapat di soal sudah luas-luas seperti ini, jadi tinggal dikalikan saja. Jadi proses tabulasi data itu sangat membantu kalian dalam menghitung. Jadi dikalikan dulu, dikalikan semuanya, setelah itu dijumlahkan. Nah, setelah tabulasi data sudah selesai, berarti kita akan dapat HR-nya. Hujan harian rata-rata dengan cara polygon Thiessen. Caranya adalah jumlahnya dibagi dengan jumlah luas poligonnya. Hasilnya adalah seperti ini. Mendekati ya. 50 ini 49,83. Mendekati dan lebih teliti. Kemudian dengan cara isohyet. Nah, biasanya cara isohyet ini juga diketahui, tadi sudah ada di gambar, kemudian di sini ada pos hujan, ada isohyetnya berapa, luas daerah pengaruh isohyetnya berapa. Itu ditabulasi dulu, kemudian dikalikan. Ini dikalikan. Adapun hasilnya H kali A di sini. Kemudian jangan lupa untuk menjumlahkan. Dijumlahkan, jadi HR-nya adalah jumlah dari H kali A dibagi dengan A, luas daerah. Hasilnya adalah 49,17. Jadi tadi saat kita menghitung rata-rata dengan rata itu adalah 50. Menghitung dengan polygon Thiessen tadi berapa? 49,83. Kemudian kalau pakai isohyet 49,17. Nah, ini kita dapat kesimpulan bahwa semakin ke sini metodenya itu angkanya semakin spesifik, semakin teliti. Oke. Selanjutnya kita akan bahas analisis frekuensi dan probabilitas. Di sini analisis frekuensi hujan itu adalah besar kemungkinan suatu besaran hujan disamai atau dilampaui.
itu berkebalikan dengan pernyataan atau arti dari periode ulang. Oke, kalau periode ulang itu artinya adalah waktu hipotetik di mana hujan dengan suatu besaran tertentu akan disamai atau dilampaui, akan. Oke. Ini untuk yang lain-lain bisa kalian baca ya. Saya akan fokus di inti dari apa isi untuk analisis frekuensi dan probabilitas. Kemudian analisis curah hujan rencana itu minimal datanya kalian harus punya 10 tahun. Ingat, 10 tahun minimal. Kemudian analisis curah hujan rencana itu meliputi apa saja? Analisis frekuensi curah hujan, kemudian analisis pengujian kecocokan sebaran, dan analisis distribusi hujan rencana. Nah, untuk analisis frekuensi itu ada beberapa hal yang harus kita hitung untuk nantinya disesuaikan dengan tabel atau nilai yang sudah ditentukan. Jadi untuk analisis frekuensi nanti kalau udah dapat angka-angkanya disesuaikan dengan tabel-tabel. Nah, dari situ kita bisa tahu analisis distribusi apa yang akan kita pakai. Oke. Yang pertama adalah menghitung simpangan baku atau S. Adapun rumusnya seperti ini. Deviasi standar, kemudian XI itu adalah nilai varian atau nilai tinggi hujan di sana. Kalau X bar adalah, kalau sudah ada bar di atas gini menandakan rata-rata. Kemudian N adalah jumlah data. CS itu adalah koefisien kemencengan. Ini menunjukkan ketidaksimetrisan. Jadi rumusnya seperti ini, tinggal diikutin dan disubstitusikan. Ini S-nya dari sini ya. Jadi untuk rumusnya ini berangkaian seperti itu. Kemudian untuk CK sama, pangkatnya aja berbeda sama rumus ininya. Oke, kalau CK ini biasanya terkait dengan keruncingan dari bentuk kurva distribusi. Nanti ini sebagai apa, Bu? Fungsinya sebagai apa? Nah, kita lihat di contoh soal. Jadi, kita udah punya data 10 tahun. Kemudian kita bakalan hitung C, CS, CV, dan CK. Seperti itu ya. Nah, kita sudah tabulasi nih, tabulasi datanya di Excel lah, lebih gampang gitu ya. Ini X bar, XI min X bar, ini XI min X bar pangkat 2, 3, 4. Kemudian jumlahnya sudah diketahui, setelah jumlahnya diketahui, tinggal masukkan rumus S, CS, CK, dan CV. Paham? Kemudian setelah itu kita cocokkan dengan syarat batas penentuan sebaran. Jadi ini tabelnya, ada yang pakai distribusi normal, log normal, gumbel, persen 3, atau log besar 3. Jadi dari data yang didapat S, CS, CK, dan CV, kita harus sesuaikan dengan syarat mana yang mendekati. Oke? Nanti misalnya yang mendekati log persen 3, berarti untuk distribusinya kita pakai rumus yang log persen 3. Begitu pula dengan yang lain, misalnya log normal. Ya udah, berarti rumusnya pakai yang log normal. Selain dengan distribusi itu, ada juga yang namanya pengujian C kuadrat. C kuadrat dimasukkan untuk menentukan apakah persamaan distribusi yang akan dipilih dapat mewakili distribusi static sampel data. Seperti ini untuk rumusannya. Subkelompok O itu jumlah pengamatan, EI nilai teoritis. Ini G itu cara ngitungnya seperti ini, DK cara menghitungnya, EI interval kelas untuk menyatakan grup-grupnya itu juga ada rumusannya. Ya,
Jadi semuanya berumus. Caranya seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah urutkan data hujan dari besar ke kecil. Oke, setelah sudah diurutkan, kita menentukan subkelompok. Subkelompok itu adalah misalnya 5 sampai 10, 15 sampai 20. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Seperti itu maksudnya ya. Caranya adalah masukkan rumus, substitusikan, dibulatkan, jadinya 5 kelompok. Nilai batasnya juga masukkan rumus. Kita tinggal substitusi. Jadi udah ada rumus, tinggal kita substitusi. Kuncinya adalah ketelitian. Oke. Ini sudah disubstitusi, deltanya 17, X awalnya 52 dari sini nanti. Kemudian akhirnya adalah 137. Biar tahu ya, ini angka-angkanya kemana. Kemudian untuk EI didapat 2, DK-nya juga didapat 2. OI ada 3. Kemudian di sini 1, 2, 0, 1. Ini data-data yang dari ini maksudnya ya. Data-data yang ada di sini. Ada berapa sih datanya dari rentang itu? Misalnya seperti itu. Untuk EI-nya karena semuanya sama, OI EI dikurangi, ini tinggal dikuadratin, kemudian ini tinggal dibagi. Sehingga didapat hasilnya. Berdasarkan tabel C kuadrat kritis diketahui 5,991 lebih besar dari nilai C kuadrat terhitung, sehingga analisis distribusi dapat diterima. Bu, ini dapat dari mana? Dapatnya dari ini. Kita kan sudah tahu DK-nya berapa tadi? DK-nya adalah 2. DK-nya adalah 2, derajat kepercayaannya 5,991, berarti derajat kepercayaannya itu 95, 0,05% yang dipakai yang ini. Oke, itu ya, itu acuannya. Kemudian ini lanjutannya untuk tabel DK dan derajat kepercayaan. Ada pula yang namanya Smirnov-Kolmogorov. Jadi prosedur pelaksanaan, urutkan data dari besar ke kecil. Urutkan nilai masing-masing peluang teoritis dari hasil penggambaran data. Kemudian dari kedua peluang tersebut, dimasukkan rumus berdasarkan nilai DO, nanti ada yang namanya tabel nilai kritis. N ini adalah jumlah tahun, jumlah data. Misalnya data 10 tahun berarti pakai yang ini. Oke, kalau 15 yang pakai yang ini. Oke. Lanjut kita ke analisis distribusi curah hujan. Analisis distribusi curah hujan itu erat hubungannya sama frekuensi dan periode ulang. Seperti yang sudah dijabarkan ya, tadi sudah ada di depan terkait dengan pengertian. Kemudian ada berapa distribusi, sudah dijelaskan juga tadi bahwa ada normal, log persen 3, dan ada yang namanya Gumbel. Distribusi normal itu caranya seperti ini. Kalau log normal tinggal ditambah lognya saja. Ini ditambah log dan lain sebagainya. XT curah hujan rencana, ini rata-rata, simpangan baku, faktor frekuensi. Nah, KT ini dapat dilihat dari tabel. Tabel ini udah ketentuan ya. Nanti kalian kalau sudah dapat beli buku hidrologi lanjut punya Bambang Triatmojo, kalian bakalan punya tabel-tabel yang seperti ini. Ini maksudnya periode 4 tahunan, 10 tahunan, 20 ini periode ulang. Periode ulang ya. Kemudian langsung contoh soal nih untuk yang distribusi normal. Ini udah tahu PUT-nya berapa tahun, X-bar-nya sudah pakai yang tadi ya. Ini berkaitan dengan contoh soal yang di awal. Kemudian K-nya
dari sini dapatnya. Kemudian K di sini. Kemudian S itu adalah standar deviasi. Kemudian XT. XT itu adalah hasil perkalian sesuai dengan rumus ini. Paham ya? XT-nya. Tinggal dikalikan, yang ini tadi jangan bingung, X-bar-nya dari contoh soal sebelumnya, K-nya dari tabel tadi, S-nya juga dari contoh soal sebelumnya. Penyelesaian distribusi log normal sama, log normal itu ditabulasi juga, hasilnya akan jadi seperti ini, standar defisiasi, kemudian dipakai tabulasi lagi, dan untuk menghitung XT pakai rumus yang log normal. Ya, ini kalau tidak mencoba pasti akan bingung, tapi coba saja kalian nanti tabulasi sendiri, kemudian dihitung, oh ternyata sangat gampang. Kemudian untuk sebentar, ini distribusi log normal, kemudian ini distribusi Gumbel, itu untuk rumusnya seperti ini. Ada YT dan YN, ini ada tabel ketentuannya. Oke, tabel ketentuannya. Kemudian, nah ini dia. Tabel ketentuan YN dan SN. Saya jelaskan untuk N, ini misalnya 10 tahun, berarti ini. Kalau 11 tahun, berarti ini. 12 tahun, berarti ini. 13 tahun, berarti ini. Ngerti ya? Oke, kemudian untuk YT, itu sesuai dengan periode ulang. Reduce variated-nya seperti ini. Harga-harganya. Jadi saya jelaskan bagaimana cara membaca tabelnya dulu. Oke. Untuk rumus-rumusnya kan bisalah nanti kalian tiru ini rumusnya, kemudian disesuaikan angkanya. Nah, ini metode Gumbel itu caranya seperti ini untuk kalian tabulasikan. Untuk ini diketahui di soal, ini juga udah, YT disesuaikan dan YN disesuaikan di tabel, kemudian SN sudah dihitung tadi. Ini adalah rumus, ini adalah rumus. Kemudian S standar deviasinya, oh ini dari tabel ya. Kemudian standar deviasinya itu adalah hitung. Kemudian ini adalah rumus, kemudian ini adalah rumus. Oke, jadi sangat gampang kalau kalian paham angka-angkanya itu dari mana gitu loh. Log persen 3. Ada yang namanya CS, nanti kita akan menghitung CS. Rumusnya adalah seperti ini. Ini adalah peluang persentasenya dan periode ulangnya. Nanti misalnya periode ulangnya 100 tahun. Kita sesuaikan di sini, berarti nyarinya. Kemudian CS-nya dapat 2, berarti ini yang dipakai. Misalnya kita periode ulangnya diminta 50 tahun, kemudian CS-nya ketemu 1. Kita cari di sini, berarti ini yang dipakai. Kemudian tabel koefisien K untuk CS yang minus juga ditentukan dengan cara pembacaan tabel yang sama. Contoh soalnya, di tabulasi data, tabulasi udah fix. Kemudian setelah itu kita cari S dan CS dengan mensubstitusikan angka ke dalam rumus. Sehingga didapat hasilnya, kemudian didapat CS-nya 1,29, kemudian periodenya berapa tahun. Yang ini kan, nah berarti yang dipakai ini. Nah, misalnya nih, Bu, saya tidak menemukan angka tersebut, misalnya di sini 1,365. Tidak ada nih.
kita harus mencari interpolasi data antara ini dan ini. Oke, saya rasa kalau interpolasi data tidak perlu menjelaskan lebih detail ya, kalian harusnya sudah sangat paham itu. Nah, ini adalah cara yang atau tabulasi terakhir sehingga mendapatkan XT atau hujannya, hujan rencananya. Baik, untuk hari ini banyak sekali yang harus kita pelajari, yang harus dipahami. Jadi silahkan untuk materinya bisa diakses di GCR, kemudian untuk video materinya di YouTube. Semoga bisa di-replay atau diulang-ulang kalau kalian tidak paham. Kalau memang belum paham juga, nanti kita akan evaluasi di latihan soal, sehingga saya tahu tingkat kepahaman Anda sampai mana. Oke, untuk hari ini cukup sekian dari saya. Terima kasih atas atensinya, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di minggu depan.